Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dede Firmansyah SPDI, guru di MI Bojong Haur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 pada program studi Akidah Akhlak di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk 241021111081. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 6 MI Bojong Haur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, dengan materi teladanku yang berfokus pada meneladani kisah Nabi Ayub alaihi salam, dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut adalah video praktiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sekali ya semangatnya hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silahkan Destian pimpin doanya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia memimpin doanya. Nah, selanjutnya Bapak mau cek dulu nih kehadiran kalian. Kira-kira di sini ada yang sakit atau tidak bisa hadir mengikuti pelajaran hari ini? Bisa tolong sebutkan kira-kira siapa? Semua? Semua hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah, semua lengkap ya. Sekarang kita lanjut untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran. Kita akan melakukan pemanasan dulu. Sudah siap? Baik, tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, selanjutnya kira-kira siapa di sini yang pernah mengalami sakit atau misalkan kesulitan? Saya, Pak, saya pernah sakit, bahkan saya pernah dioperasi. Betul. Terus ada lagi nggak? Kehilangan uang, betul. Nah, seandainya kalian sedang mengalami sakit, ketika kalian mengalami sakit, bagaimana sih cara kalian menghadapinya? Sabar dan banyak berdoa. Terus? Saya juga sama, Pak.
Betul sekali. Berarti kalian sudah melakukan hal yang benar sekali, yaitu ketika kalian mendapatkan ujian, menghadapinya dengan cara sabar. Oke, berbicara tentang sabar, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak siapa orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi tersebut? Siapa? Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana kesabaran beliau itu sangat luar biasa. Dan melalui model pembelajaran problem based learning itu apa? Berbasis masalah. Nah, Bapak harapkan kalian bisa mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, kalian bisa melaksanakan kesabaran tersebut dengan cara meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan bahasa kalian, dan juga menghubungkan dengan kehidupan atau pengalaman kalian sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kenapa? Karena pertama, ternyata kisah Nabi Ayub itu penuh pelajaran yang bisa kita dapatkan dan kita petik. Salah satunya tentang apa? Tentang kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Dan yang kedua adalah bagaimana cara Nabi Ayub menghadapi ujian, yaitu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita bisa meneladaninya untuk kita jadikan bekal dalam menghadapi ujian-ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dijadikan bekal dalam hidup kita. Baik, selanjutnya di pembelajaran hari ini kalian nanti akan melakukan kerja kelompok dengan cara berdiskusi dengan kelompok kalian, dan juga nanti kalian akan mempresentasikan ke depan kelas setiap kelompoknya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelum itu Bapak akan putarkan dulu sebuah video untuk kalian hayati, dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan kalian mungkin juga pernah melihatnya. Baik, selanjutnya Bapak akan putar dulu ya. محروقة أرضي هريمة
Baik, itulah video yang Bapak tampilkan. Bagaimana pengamatannya? Ada yang bisa ceritakan apa yang terjadi dalam video tadi? Ya. Terlihat ada seorang wanita yang sakit, tapi wajahnya tidak memperlihatkan kesedihan meskipun ia kelihatan menderita. Betul sekali. Ada lagi? Betul. Terima kasih jawabannya ya atas pengamatan kalian. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian melihat video tersebut? Sabar dan tidak mengeluh. Ada lagi? Saya jadi terharu Pak, karena masih ada orang yang Pak seperti itu. Nah, ketika kita melihat sebuah video tersebut, kita pasti akan merasa terharu, sedih. Itu sudah wajar. Karena terkadang setiap masalah itu pasti akan menimbulkan hikmah. Nah, seandainya kalian menghadapi situasi yang sama seperti yang ada di video, contoh misalkan kalian sakit, atau misalkan kalian juga menghadapi situasi seperti yang ada di Gaza, bagaimana cara kalian menghadapinya? Kita harus sabar dan harus berdoa, Pak. Sabar dan harus berdoa. Ada lagi? Kita jangan mengeluh Pak, karena mungkin cara Allah menguji kita. Betul sekali. Pertama, kita harus sabar dan juga tidak boleh mengeluh, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Yang terpenting adalah ketika kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi jangan pernah mengeluh, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, selanjutnya Bapak akan karena di sini kita sudah membagi kelompoknya, nanti Bapak akan bagikan LKPD untuk kalian. Setiap kelompoknya nanti akan mendapatkan LKPD, dan LKPD itu nanti kalian harus isi dan jawab sesuai dengan pertanyaan yang terlampir di dalam LKPD-nya. Oke, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Ini untuk LKPD-nya. Untuk kelompok berapa tuh? Kelompok 2. Ini kelompok ya, ini kelompok 1. Siap, sama-sama. Baik, selanjutnya silakan isi LKPD-nya. Tapi sebelum kalian isi LKPD-nya, Bapak akan putarkan sebuah video yang nanti kalian akan jadikan bahan rujukan dalam mengisi LKPD-nya ya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama,
Semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Shad ayat 42. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Shad ayat 43. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang silakan kalian lanjutkan untuk diskusinya. Jadi kalian bisa jadikan referensi video tadi untuk kalian jadikan petunjuk dalam mengerjakan LKPD-nya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh panggil Bapak atau minta tolong. Silakan. Pak, boleh sambil gambar bagan nggak Pak? Boleh, silakan. Kalian boleh menggunakan bagan, peta konsep, atau misalkan cerita singkat. Silakan. Ya? Ini belum tahu di sana ada yang sebenarnya boleh baca di buku. Boleh.
Dan kebetulan di sana Bapak sudah lampirkan tuh kisah singkat Nabi Ayub di belakang LKPD-nya. Silakan kalian bisa baca kisah yang ada di belakang LKPD-nya. Dan sama-sama silakan. Silakan lanjut. Kelompok 3, ayo. Udah belum? Oke. Ketika mengerjakan tugas secara berkelompok, silahkan kerjasama dengan baik ya. Semua harus punya tanggung jawab masing-masing. Berikan saran kepada teman kalian. Satu udah? Belum. Nanti kalau misalkan ada masalah, ada problem, silakan kalian bisa tanyakan. Ya, yang di bawah pertanyaannya ini petunjuknya dibaca dengan jelas, teliti. Petunjuknya sudah ada, pertanyaannya juga sudah ada. Baik, waktunya habis ya. Sekarang kalian siapkan untuk presentasinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti dipersiapkan untuk presentasinya. Kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan lebih dulu? Oke, siap. Silakan kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bentuk ujian Nabi Ayub. Pertama, beliau pernah mengalami sakit parah. Kehilangan semua hartanya, semua anaknya wafat. Tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dua, beliau sangat luar biasa. Beliau terus berdoa dan bersyukur bahkan dalam keadaan sangat sulit. Tiga, pendapat kelompok kami. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa sabar adalah kekuatan dan ujian itu bisa dijadikan jalan untuk naik derajat di sisi Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik. Silakan jika ada yang mau menanggapi atau memberikan sanggahan. Siapa di sini yang mau memberikan sanggahan? Ayo. Ya. Nabi Ayub bisa tetap kuat saat diuji berkali-kali. Kelompok 1 silakan jawab. Karena beliau selalu yakin bahwa Allah sayang kepadanya dan selalu berpikir kepadanya. Bahwa beliau sangat yakin bahwa Allah tetap sayang kepada beliau. Nah sekarang Bapak mau tanya nih, siapa yang bisa menjawab inti dari kisah Nabi Ayub itu apa? Coba sebutkan. Saya Pak, Ya. di zaman sakit kehilangan harta dan keluarga, tapi tetap sabar dan tidak pernah berhenti berdoa. Betul sekali. Ada lagi? Saya Pak, Ya. sabar adalah kunci menghadapi ujian. Kalau kita sabar, insya Allah ada pertolongan dari Allah. Betul. Kalau kita sabar pasti ada pertolongan dari Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, jangan pernah kita mengeluh atau misalkan kita marah-marah menganggap bahwa Allah itu tidak sayang kepada kita. Justru dengan kita bersabar, kita harus yakin bahwa Allah itu sayang kepada kita. Boleh jadi ketika kita diberikan ujian itu salah satu untuk membersihkan dosa-dosa atau kesalahan yang kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baik, sebelum kegiatan penutup, kira-kira inti dari bentuk ujian yang diterima Nabi Ayub itu apa saja? Coba sebutkan. Saya Pak, Ya. sakit parah, kehilangan harta benda dan wafat anak-anak beliau.
Jadi ketika kalian belajar tentang kisah Nabi Ayub ini, kalian bisa jadikan sebuah pembelajaran untuk menghadapi permasalahan yang kalian hadapi. Jangan pernah menganggap ujian itu adalah sebuah permasalahan, tapi jadikan ujian itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita. Baik, selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Coba siapa di sini yang mau memimpin doa penutupnya, silahkan. Saya Pak. Si Pak, ya si Pak ada, silahkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap belajar dan tetap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan sebuah pembelajaran yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.